Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Untuk hari ini kita akan belajar Al-Qur'an hadis di bab 2 yaitu tentang taat beribadah dan khalifah yang amanah. Bisa kalian buka buku paketnya halaman 44. Oke, sebelum ke pembelajaran dimulai, kita perkenalan dulu. Karena ini kali pertama saya memberikan materi. Perkenalkan, nama saya Siti Husbanatun, bisa dipanggil Bu Siti atau Bu Atun. Saya salah satu mahasiswa PPL dari Universitas Muhammadiyah Magelang. Untuk perkenalannya mungkin cukup itu dulu ya. Sebelum ke pembelajaran, kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita lanjut ya. Pernah nggak kalian tuh berpikir sebenarnya manusia itu siapa? Kenapa kita ada di dunia? Kenapa kita nggak ada di surga aja? Terus kenapa sih manusia itu diciptakan? Tugas kita itu di dunia itu apa? Apakah kita sudah menjalankan tugas di dunia? Nah, untuk menjawab semua pertanyaan itu, kita simak dulu kajian dari Ustadz Adi Hidayat di slide selanjutnya. Telah diketahui dan juga tadi malam kami tegaskan bahwa saat Allah menciptakan kita lalu menjalani kehidupan di muka bumi, diberitakan oleh Al-Quran bahwa inti kehidupan kita memiliki dua tugas utama. Pertama, tidaklah kita diciptakan kecuali seluruh aktivitas kita diarahkan untuk menjadi ibadah. Demikian ditegaskan oleh Allah di Quran surah ke-51 Adz-Dzariyat ayat 56. "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia itu kecuali agar seluruh aktivitasnya bertujuan menjadi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi malam kita telah bahas dengan tuntas. Ayat ini memberikan isyarat bahwa inti kehidupan kita adalah untuk ibadah. Jadi kalau ada seseorang yang dalam hidupnya tidak menunaikan ibadah kepada Allah, seakan-akan dia sedang keluar dari esensi kehidupannya. Yang kedua, kita dicipta oleh Allah. Di antara peran yang penting adalah menjadi khalifah. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat ke-30 itu. Wa idh qala rabbuka lil malaika inni ja'ilun fil ardi khalifah. Saking pentingnya fungsi yang kedua ini, sampai Allah umumkan, firmankan, launching kita sebagai khalifah disampaikan di hadapan para malaikat. Dan ingatlah ketika Rabbmu berfirman pada para malaikat, kami ingin jadikan di muka bumi, lihat baik-baik, manusia itu sebagai khalifah. Khalifah, yaitu orang-orang yang saling menggantikan antar generasi dengan yang lainnya untuk menciptakan kebaikan-kebaikan di bumi. Hal-hal yang bermanfaat. Demikian ditafsirkan kembali oleh Al-Quran di surah ke-21 Al-Anbiya itu ayat 105. Ayat 105. Laqad katabna fi zaburi min ba'di dzikri anna al-arda yarithuha ibadiyas salihun. Allah menyampaikan, dan sungguh telah kami tetapkan dalam Zabur yang sebelumnya telah dituliskan di Lauh Al-Mahfuz. Jadi di Zabur saja dituliskan, di Lauh Mahfuz dituliskan. Maka Al-Quran menetapkan ketegasannya. Apa itu? Annal arda yarithuha ibadiyas salihun. Bahwa bumi itu akan diwarisi. Diwarisi itu digantikan, diteruskan, diberikan. Pada siapa? Hamba-hamba Allah yang mau berbuat baik. Salih, berbuat baik karena Allah. Karena itulah ketika kita diciptakan, kita beraktivitas, tidak diperkenankan oleh Allah aktivitas kita, kecuali menghadirkan manfaat dan kebaikan-kebaikan. Mata kalau melihat, pasti diinginkan melihat yang baik-baik. Karena itulah ketika kita mata berbuat salah, maka Allah kembali meluruskan. Bahkan diberikan hukuman dan larangan itu bukan untuk menghukum kita, tapi supaya kita kembali pada nilai-nilai kebaikan kita. Di saat mata Anda digunakan pada yang tidak baik, maka Anda sedang keluar dari fitrah penciptaan Anda. Saat lisan kita berbicara yang tidak baik, maka kita sedang keluar dari esensi kemanusiaan kita. Karena itulah lisan dilarang untuk mencela.
Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumin qaum. Karena itu Allah tidak suka kalau lisan ini dipakai untuk berdusta. Wailul lil mukadzibin. Karena itu Allah tidak ridha kalau lisan ini digunakan untuk bergibah. La yaghtab ba'dukum ba'dha. Sampai dengan ke tangan. Ya wailul lil mutaffifin. Celaka orang yang menggunakan tangannya untuk curang. Curang dalam bisnisnya, curang dalam timbangannya, curang dalam pekerjaannya. Lebih baik tangannya dipotong saja daripada digunakan pada yang tidak bermanfaat. As-sariqu was-sariqatu faqtaw aydiyahuma. Pencuri, laki-laki perempuan, potong saja. Aku enggak suka kalau tangannya dipakai pada yang tidak baik. Tangan ini saat diciptakan untuk yang baik-baik. Memberi, bukan untuk menipu. Sampai ke ujung kaki. Quran surah ke-25 ayat ke-63 itu. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauda. Hamba Allah, ingat, Allah menegaskan hamba Allah itu yang diaku hamba Allah yang penyayang. Itu kalau jalan begitu tawadhu. Jadi kalau ada orang jalannya tidak tawadhu, sombong dia, ria dia, sum'ah dia, maka mohon maaf, saat yang bersamaan Allah tidak mengakuinya sebagai seorang hamba. Bukan hamba Allah kalau jalannya sombong. Karena itu banyak larangan di Quran supaya kita tidak berjalan dengan angkuh. Quran surah 31 ayat ke-18. Wala tamshi fil ardi maraha. Jangan kamu jalan dengan sombong. Jalan angkuh, jalan ria, jalan pamer. Saat ada seseorang sedang ria, pamer, angkuh, maka sesungguhnya bukan sekedar ia keluar dari hakikat kemanusiaannya, tapi juga saat yang bersamaan dia tidak diakui sebagai hamba Allah yang penyayang. Sudah dijelaskan ya tadi di tausiahnya Ustadz Adi Hidayat bahwa manusia ini memiliki dua tugas utama di dunia. Yang pertama itu adalah beribadah kepada Allah, yang kedua itu adalah khalifah fil ard atau sebagai pemimpin di bumi yang tugasnya adalah memakmurkan dan menjaga bumi gitu. Untuk materi hari ini yaitu tentang hamba Allah Abdullah dan juga Khalifatullah fil ard. Untuk penjelasannya lebih lanjut akan saya jelaskan sedikit di slide selanjutnya. Yang pertama adalah hamba Allah Abdullah. Di sini ada 4 poin yang ingin saya jelaskan. Yang pertama adalah manusia. Jadi manusia ini merupakan makhluk Allah yang paling baik atau disebut dengan ahsanu taqwim. Kenapa disebut sebagai makhluk yang paling baik? Jika kita melihat dengan perbedaan atau kita bandingkan dengan makhluk Allah yang lain seperti hewan maupun tumbuhan, manusia ini memang memiliki bentuk yang paling baik, paling sempurna. Manusia memiliki kaki, tangan, rambut, mata, dan yang lainnya. Sedangkan makhluk Allah yang lain nggak ada. Misalnya kalau hewan ya mungkin ada matanya, ada kakinya. Tapi kan kalau hewan tidak bisa memanfaatkan semua tubuhnya gitu. Yang paling penting yang membedakan dengan makhluk yang lainnya adalah akalnya gitu. Karena dengan akal manusia bisa membedakan mana yang baik dan juga mana yang buruk. Kemudian manusia juga memiliki potensi jasmani dan juga rohani. Potensi jasmani ini bisa disebut dengan fisiknya manusia gitu. Jadi dari ujung rambutnya manusia sampai kaki itu oleh Allah didesain untuk mampu melakukan berbagai macam pekerjaan yang barangkali sulit dilakukan oleh makhluk Allah yang lain seperti hewan maupun tumbuhan. Misalnya seperti pekerjaan menulis, membaca, memasak, itu kan yang bisa hanya manusia gitu. Kemudian ada potensi ruhani. Ruhani ini seperti jiwanya manusia. Jadi manusia ini dilengkapi dengan akal dan juga pikiran. Nah, ini menjadi kunci pembeda utama antara manusia dengan makhluk Allah yang lainnya. Kalau di hewan itu ada akal, ada hati juga, tapi kan nggak bisa digunakan secara sempurna seperti manusia, nggak bisa digunakan untuk berpikir, tidak bisa digunakan untuk berperasaan sesama makhluk Allah yang lain, seperti itu. Kemudian yang ketiga, manusia ini juga memiliki ilham taqwa dan juga ilham furuj. Ilham taqwa ini adalah kecenderungan kebaikan.
dan ilham furuj ini adalah kecenderungan keburukan. Jadi manusia ini dilengkapi dengan dua sisi, ada sisi kebaikan dan juga sisi keburukan gitu. Jadi dengan adanya akal manusia tadi, potensi rohani, ini manusia bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang benar, mana yang buruk. Jadi ketika sisi buruknya ini muncul, kemudian oleh akal ini bisa dipertimbangkan kembali apakah yang dilakukan ini bisa merugikan orang lain atau enggak gitu. Jadi sebelum melakukan sesuatu itu hendaknya dipikirkan terlebih dahulu. Takutnya ini untuk hal kebaikan atau untuk keburukan malah sebaiknya gitu. Yang selanjutnya adalah tugas manusia. Jadi tugas manusia di dunia ini yang paling penting adalah beribadah kepada Allah dengan selalu menjalankan kewajiban yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi larangannya. Nah, itu menjadi bukti bahwa manusia ini menjadi hamba Allah Abdullah gitu. Kemudian bagaimana cara mensyukuri anugerah yang diberikan oleh Allah, yaitu dengan memanfaatkan seluruh potensi yang diberikan oleh Allah kepada manusia. Nah, untuk memanfaatkan potensi yang diberikan ini, kita tujukan untuk hal-hal yang baik, seperti untuk membantu orang lain, kita bekerja keras, kita sisihkan untuk bersedekah gitu. Jadi ketika kita diberikan oleh Allah kelengkapan anggota tubuh, ya kita gunakan untuk hal-hal yang baik, hal-hal yang positif gitu. Yang kedua adalah khalifatullah fil ard, atau pemimpin di bumi. Jadi manusia selain menjadi Abdullah, manusia ini juga sebagai khalifatullah fil ard. Nah, tugasnya apa? Jadi tugasnya ada dua. Yang pertama adalah menegakkan aturan-aturan Allah di muka bumi. Contohnya Allah memerintahkan kita untuk sholat 5 waktu. Ya kita jalankan. Jangan ditunda-tunda, jangan dikurangi, jangan dilebihin. 5 waktu ya 5 waktu gitu. Contoh lain, ketika Allah melarang kita untuk meminum minuman keras. Nah, meskipun kita niatnya cuman icip-icip sedikit aja nggak apa-apa, itu tetap nggak boleh karena dari sananya Allah sudah melarangnya gitu. Selain menegakkan aturan-aturan Allah di muka bumi, tugas yang kedua adalah memakmurkan bumi agar terhindar dari kerusakan. Kemudian bagaimana cara kita untuk memakmurkan bumi dan menjaga bumi dari kerusakan? Salah satunya adalah memanfaatkan sumber daya alam yang ada itu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Contohnya ketika kalian tuh memanfaatkan lahan yang kosong untuk ditanami pohon pisang, pohon ketela atau pohon-pohon yang lain, kemudian panen. Nah, itu kan bisa kita sisihkan sedikit untuk sedekah kepada tetangga kita gitu. Kalau tidak punya lahan yang kosong untuk dimanfaatkan, bisa kalian itu merawat tanaman gitu kan. Kita niatkan untuk menjaga bumi ini agar semakin hijau, semakin asri lingkungan kita gitu. Dalam menjalankan misi kita sebagai khalifatul fil ard, kita lakukan dengan penuh amanah karena ini menjadi salah satu tugas kita di dunia gitu. Dan juga menjauhi sifat khianat, maksudnya ketika kita di dunia ini dilarang untuk berbuat kemaksiatan dan juga merusak sumber daya alam seperti membuang sampah sembarangan, menebang pohon sembarangan, tidak merawat tumbuh-tumbuhan dan yang lainnya. Cukup sekian untuk materi hari ini, semoga bermanfaat dan kalian juga memahami apa yang saya sampaikan. Nanti kalian bisa baca di bukunya kalau kurang jelas. Dan jangan lupa setelah ini kalian kerjakan tugas dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.